Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Septi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, rajin belajar, tetap semangat, Allahu Akbar. Ibu harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus ya dalam belajar. Nah, seperti biasanya, alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warsukni fahma, amin. Nah, supaya lebih semangat lagi, Ibu punya tepuk semangat nih. Kalian jangan lupa ikutin ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se, aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Yeay, semoga kalian selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu nggak sih pada video kali ini kita akan belajar tentang apa? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia dan pantun. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada video kali ini, Ibu akan membacakan sebuah cerita terlebih dahulu ya. Kalian jangan lupa simak ceritanya. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja sih organ peredaran darah manusia? Apa fungsi dari organ peredaran darah manusia? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita simak video pembelajaran kali ini ya. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu sistem peredaran darah itu apa sih? Sistem peredaran darah pada manusia berperan menyalurkan zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar.
Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Nah, adik-adik, berikut ini merupakan aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dialirkan menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen akan dialirkan lagi kembali menuju ke jantung melewati vena pulmonalis. Kemudian darah akan masuk ke serambi kiri. Nah, lalu berikut ini merupakan aliran darah pada sistem peredaran darah besar. Pada sistem peredaran darah besar, darah yang banyak mengandung oksigen di bilik kiri dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Di seluruh tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, darah yang mengandung karbon dioksida dialirkan kembali menuju jantung melewati vena. Lalu darah tersebut masuk ke serambi kanan. Nah, berdasarkan uraian tersebut, adik-adik tahu nih apa saja sih organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia. Ada apa saja? Ya, benar sekali. Yang pertama, jantung, yang kedua, pembuluh darah, dan yang ketiga, paru-paru. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa fungsi dari organ-organ tersebut? Nah, untuk mengetahui apa sih fungsi dari organ-organ tersebut, mari kita lanjutkan video pembelajaran kali ini. Kalian masih tetap semangat ya kan? Nah, organ peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ tubuh pada manusia yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih di mana letak jantung kita? Di mana ya? Nah, jadi jantung kita itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Di sebelah sini. Coba deh kalian pegang rongga dada sebelah kiri kalian. Kemudian rasakan. Apakah jantung kita berdenyut? Wah, sepertinya berdenyut ya. Jika jantung kita berdenyut, itu tandanya jantung kita sedang berperan mengalirkan darah kita ke seluruh tubuh. Lalu ada yang tahu nggak sih jantung itu sebesar apa? Nah, jadi jantung kita itu ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan kita. Jadi adik-adik coba deh kepal tangannya. Jadi kira-kira jantung kita itu ukurannya sebesar kepalan tangan kita. Wah, lumayan besar ya. Nah, jantung itu tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Nah, adik-adik, jantung itu terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, bilik kanan, serambi kanan, bilik kiri, dan serambi kiri. Nah, selain itu, jantung juga memiliki 4 katup. Katup yang pertama yaitu katup mitral.
Katup mitral terletak di antara bilik kiri dan serambi kiri. Yang kedua, katup trikuspid. Katup trikuspid terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan. Yang ketiga, katup aorta. Katup aorta terletak di antara bilik kiri dan pembuluh aorta. Dan yang terakhir, katup pulmonal. Katup pulmonal terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Nah, lalu bagaimana sih fungsi dari katup jantung tersebut? Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan baik dan benar, baik antar ruang di dalam jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Nah, otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Mengapa ya? Hal ini dikarenakan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh, sehingga otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot penyusun pada serambi jantung. Nah, organ peredaran darah yang selanjutnya atau yang kedua adalah pembuluh darah. Apa sih pembuluh darah itu? Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, adik-adik, pembuluh darah juga dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, adik-adik, pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena ini memiliki banyak cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut juga dengan pembuluh kapiler. Nah, dalam pembuluh kapiler yang halus dan berdinding tipis ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, pembuluh nadi yang terbesar itu disebut juga dengan aorta. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih apa perbedaan dari pembuluh darah arteri atau nadi dengan pembuluh darah vena atau balik? Ada yang tahu? Nah, untuk mengetahui perbedaan dari pembuluh darah nadi atau arteri dengan pembuluh darah balik atau vena, kita simak videonya ya. Nah, berikut ini merupakan perbedaan dari pembuluh darah nadi atau arteri dengan pembuluh darah balik atau vena. Yang pertama, pembuluh darah nadi atau arteri denyutnya terasa, sedangkan pada pembuluh darah balik atau vena denyutnya tidak terasa. Yang kedua, pada pembuluh darah nadi atau arteri dindingnya tebal dan elastis. Sedangkan pada pembuluh darah balik atau vena, dindingnya tipis dan kurang elastis. Yang ketiga, pada pembuluh darah nadi atau arteri, darahnya kaya akan oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis.
Sedangkan pada pembuluh darah balik atau vena, darahnya kaya akan karbon dioksida kecuali pada vena pulmonalis. Kemudian yang keempat, pada pembuluh darah arteri atau nadi, kecepatan aliran darahnya cepat, sedangkan pada pembuluh darah balik atau vena, kecepatan alirannya lambat. Kemudian yang kelima, pada pembuluh darah nadi atau arteri, arah alirannya yaitu meninggalkan jantung. Sedangkan pada pembuluh darah balik atau vena, arah alirannya yaitu menuju ke jantung. Lalu selanjutnya pada pembuluh darah nadi atau arteri, tekanannya kuat sehingga jika terluka maka darahnya akan mengucur atau memancar. Sedangkan pada pembuluh darah balik atau vena, tekanan darahnya lemah sehingga jika terluka maka darahnya hanya akan menetes. Selanjutnya yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, letaknya yaitu di dalam bagian tubuh. Sedangkan pembuluh darah balik atau vena letaknya yaitu dekat dengan permukaan tubuh. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pada pembuluh darah nadi atau arteri hanya satu jumlah dan letak katupnya, hanya satu pada awal keluar dari jantung. Sedangkan pada pembuluh darah balik atau vena, jumlah dan letak katupnya banyak di sepanjang pembuluh yang mengalir ke jantung. Nah, itu tadi perbedaan dari pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Adik-adik tahu nggak sih panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari ujung ke ujung bisa mencapai sekitar 160.000 km. Wah, sangat panjang ya ternyata. Nah, organ peredaran darah yang selanjutnya atau yang ketiga adalah paru-paru. Dalam proses peredaran darah, organ paru-paru ini berperan sebagai penyuplai oksigen di dalam darah. Nah, darah yang sudah dialirkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, melainkan banyak mengandung karbon dioksida. Nah, setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida itu akan diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Nah, paru-paru sendiri itu terdiri dari ribuan tabung bercabang. Nah, tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung, maka ia akan semakin mengecil. Nah, pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara yang dinamakan dengan alveoli. Masing-masing alveoli ini memiliki jaringan halus yang bernama kapiler. Nah, adik-adik, itu tadi materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Adik-adik sudah paham semua ya tadi apa itu sistem peredaran darah manusia, terus organ apa saja yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia, kemudian ada jenis-jenis peredaran darah manusia, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi tentang pantun. Udara dingin di pagi hari,
Minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa yang tadi ibu baca itu merupakan pantun? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita belajar bersama dengan menyimak video ini ya adik-adik. Kalian harus tetap semangat. Nah, benar sekali ya apa yang tadi ibu bacakan itu merupakan pantun. Adik-adik ada yang tahu nggak sih apa itu pantun? Nah, ibu kasih tahu ya, pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat dikenal luas oleh masyarakat di Nusantara. Nah, kata pantun itu berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti penuntun. Jadi, pantun merupakan sebuah karya sastra puisi lama yang terikat dengan beberapa aturan. Nah, ada yang tahu nggak sih apa saja aturan-aturan yang mengikat pantun tersebut? Nah, kita simak ya videonya. Nah, ciri-ciri pantun yang pertama yaitu satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bunyi akhir baris yaitu A, B, A, B. Dan yang terakhir, baris 1 dan 2 adalah sampiran dan baris 3 dan 4 adalah isi. Lalu adik-adik tahu nggak sih apa saja jenis-jenis pantun? Nah, jenis-jenis pantun itu ada berbagai macam. Namun, ibu akan memberitahukan jenis-jenis pantun. Yang pertama yaitu pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Yang kedua, pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan sebagainya. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar diberi kesempatan untuk menjawab pantun tersebut. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis pantun. Sebenarnya ada banyak ya jenis-jenis pantun, cuman ibu memberitahu hanya 3 jenis saja. Nah, jika ibu minta kalian untuk membuat pantun, apakah bisa? Harus bisa ya. Nah, adik-adik, itu tadi materi pembelajaran pada video kali ini. Di sini, ibu akan memberikan sedikit kesimpulan tentang apa yang sudah adik-adik pelajari pada video kali ini. Jadi, tadi kita telah belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah pada manusia berperan penting untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, organ apa saja sih yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia? Ya, benar. Ada 3 organ penting yang berperan sebagai sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada paru-paru. Nah, peredaran darah manusia juga dibagi menjadi 2 ya adik-adik, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah,
Selanjutnya, tadi kita juga telah mempelajari materi tentang pantun. Apa sih tadi pantun? Pantun itu merupakan karya sastra yang dikenal masyarakat Nusantara yang terikat oleh aturan seperti bersajak ABAB, kemudian baris 1 dan 2 merupakan sampiran dan baris 3 dan 4 merupakan isi. Kemudian ada juga jenis-jenis pantun seperti pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun jenaka. Nah, sekian ya video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan. Adik-adik harus tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video pembelajaran yang telah saya buat. Video pembelajaran tematik tersebut saya buat untuk kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun muatan yang terdapat pada video tersebut yaitu ada 2. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua, mata pelajaran IPA. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi yang saya sampaikan yaitu terkait dengan pantun. Sedangkan pada mata pelajaran IPA, materi yang saya sampaikan yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Saya mengedit video pembelajaran tersebut menggunakan suatu aplikasi, yaitu aplikasi VN. Aplikasi VN atau Vlognow adalah aplikasi editor video yang bisa digunakan layaknya menggunakan software editor untuk PC. Karena pada aplikasi VN ini kita dapat memotong video, menambahkan efek sound, mempercepat video, dan masih banyak lainnya. Adapun fitur-fitur aplikasi VN antara lain yang pertama memiliki banyak template video. Kemudian yang kedua, terdapat beragam filter seperti custom, create, essence, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, dapat mengatur speed sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, dapat memotong video yang tidak dibutuhkan. Selain itu, aplikasi VN juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari aplikasi VN, yang pertama memiliki banyak template. Kemudian yang kedua, aplikasi VN ini tidak terdapat watermark. Kemudian yang ketiga, aplikasi VN ini juga memiliki banyak fitur movement dan zoom. Kemudian tersedia banyak koleksi lagu. Kemudian kelebihan yang terakhir terdapat fitur motion text. Selain itu, aplikasi VN ini memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya itu yang pertama, audio dan video kadang tidak sinkron. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu kamera roll kadang tidak tersimpan secara otomatis. Nah, itu tadi penjelasan mengenai aplikasi yang saya gunakan untuk mengedit video pembelajaran tematik tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.